Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Siti Mariam, mahasiswa dari Politeknik Pembangunan Pertanian Bogor, semester 7, akan menampilkan laporan praktikum mandiri pelestarian sumber daya lahan pertanian berkelanjutan. Tugas ini dibuat guna memenuhi tugas praktikum mata kuliah pelestarian sumber daya lahan pertanian berkelanjutan. Selamat menyaksikan. Adapun pokok bahasan pada materi kali ini yang pertama yaitu mengenai evaluasi sumber daya lahan yang di dalamnya membahas mengenai kondisi perakaran dengan melihat karakteristik lahan pesawahan. Yang kedua adalah melihat wilayahnya dengan melihat karakteristik lahan. Pada materi yang kedua yaitu penentuan status daya dukung lahan, yaitu dengan cara menghitung ketersediaan atau suplai lahan, menghitung kebutuhan lahan untuk hidup layak, menghitung kebutuhan demand lahan, dan juga menentukan status daya dukung lahan. Materi yang ketiga adalah pencemaran dan degradasi lahan yang di dalamnya memuat pencemaran dan degradasi lahan di Kabupaten Cianjur, tepatnya di Desa Sirnagali, Kecamatan Cilaku. Lalu ada mengulas video mengenai pencemaran dan degradasi lahan. Oke, sekarang kita ke materi yang pertama yaitu mengenai evaluasi sumber daya lahan. Yang pertama itu ada pengertian mengenai evaluasi lahan. Evaluasi lahan merupakan penghubung antara berbagai aspek fisik, biologi, dan teknologi penggunaan lahan dengan tujuan sosial ekonominya. Itu menurut Arsyad pada tahun 2000. Yang kedua ada batasan dan ruang lingkup evaluasi lahan. USDA mengelompokkan sistem klasifikasi lahan melalui interpretasi yang dibuat terutama untuk pertanian. Pengelompokan lahan yang dapat digarap menurut potensi dan penghambatnya untuk dapat berproduksi secara lestari yang mendasarkan pada faktor-faktor penghambat dan potensi bahaya lainnya masih dapat diterima dalam klasifikasi lahan. Selanjutnya itu ada persyaratan tumbuh tanaman. Seperti yang kita ketahui, persyaratan tumbuh tanaman itu ada suhu, terus ketinggian tempatnya. Namun, persyaratan tumbuh tanaman lainnya yang tergolong sebagai kualitas lahan media perakaran itu bisa terdiri dari drainasenya, struktur, tekstur, konsistensi, dan kedalaman efektif tanah. Yang keempat itu ada evaluasi kesesuaian lahan. Nah, evaluasi kesesuaian lahan ini berupaya untuk mengestimasi daya dukung lahan untuk penggunaan tertentu, sedangkan kesesuaian lahan menitik beratkan pada tingkat kecocokan sebidang lahan untuk satu penggunaan tertentu. Klasifikasi kesesuaian lahan merupakan suatu proses penilaian dan pengelompokan lahan dalam arti kesesuaian relatif atau kesesuaian absolut lahan bagi suatu penggunaan tertentu. Oke, bisa teman-teman lihat pada layar kali ini itu adalah hasil evaluasi sumber daya lahan di Desa Sirnagalih, Kecamatan Cilaku, Kabupaten Cianjur pada lahan cabai besar. Untuk kualitas dan karakteristik lahannya, itu yang pertama ada kondisi perakaran yang di dalamnya memuat tekstur tanah dan kedalaman perakaran. Untuk kelas kesesuaian lahannya, berdasarkan nilai data yang ada, tekstur tanahnya itu agak kasar dengan kelas kesesuaian lahan aktualnya S3 dan kelas kesesuaian lahan potensialnya S2. Untuk kedalamannya sendiri, kedalaman perakaran itu 20 sampai 30 cm
dengan kelas kesesuaian lahan aktual S2 dan kelas kesesuaian lahan potensialnya juga S2. Lalu untuk wilayah lereng di Desa Sirnagali Kabupaten Cianjur itu sebesar 15%. Jadi kebanyakan di sini merupakan lahan dengan hamparan. Untuk kelas kesesuaian lahannya itu untuk kesesuaian lahan aktual S2 dan kelas kesesuaian lahan potensialnya S2 juga. Untuk kesimpulannya, kelas kesesuaian lahan aktual di Desa Sirnagali Kecamatan Cilaku Kabupaten Cianjur itu S3 RS, di mana S3 untuk kondisi perakaran dan untuk wilayahnya. Lalu kelas kesesuaian lahan potensialnya itu S2 RS kondisi perakaran dan lerengnya. Sekarang kita beralih ke materi penentuan status daya dukung lahan. Nah, pengertian dari daya dukung lingkungan atau carrying capacity dalam konteks ekologis adalah jumlah populasi atau komunitas yang dapat didukung oleh sumber daya dan jasa yang tersedia dalam ekosistem tersebut. Adapun faktor-faktor penentu daya dukung lingkungan, yang pertama itu ada ketersediaan bahan baku, yang kedua ketersediaan energi, yang ketiga adalah akumulasi limbah dari produk dan cara pembuangannya, yang keempat atau terakhir adalah interaksi antara makhluk hidup yang ada. Dasar dari penentuan daya dukung lingkungan hidup dapat dilakukan dengan cara mengetahui kapasitas lingkungan alam dan sumber daya untuk mendukung kegiatan manusia atau penduduk yang menggunakan ruang bagi kelangsungan hidupnya. Sekarang kita akan menghitung ketersediaan suplai lahan yang ada di Kecamatan Cilaku. Berdasarkan tabel yang ada pada layar, kita dapat melihat jenis komoditas yang banyak dibudidayakan di Kecamatan Cilaku itu ada padi dan palawija, sayur mayur, buah-buahan, dan juga perkebunan. Untuk total jumlah dari produksi aktual dikali dengan harga satuan, yaitu sebesar 93 miliar 978.274.000 rupiah dengan ketersediaan lahannya 5.301,65 hektar. Sekarang kita akan sama-sama melihat hasil dari penentuan status daya dukung lahan di Kecamatan Cilaku, Kabupaten Cianjur. Yang pertama itu ada menghitung kebutuhan lahan untuk hidup layak. Rumusnya sendiri itu adalah kebutuhan hidup layak per penduduk yang diketahui sebesar 1.000 kg dibagi produktivitas beras lokal dalam satuan kilogram per hektar per tahun sebesar 6.200 kg per hektar. Nah, jadi kebutuhan lahan untuk hidup layak di Kecamatan Cilaku Kabupaten Cianjur adalah 0,162. Yang kedua itu ada menghitung kebutuhan atau demand lahannya, di mana rumusnya adalah jumlah penduduk dikalikan luas lahan yang dibutuhkan untuk kebutuhan hidup layak per penduduk. Jumlah penduduk di Kecamatan Cilaku Kabupaten Cianjur adalah 108.621 dikalikan luas lahan yang dibutuhkan yaitu sebesar 0,162. Jadi kebutuhan lahan di Kecamatan Cilaku Kabupaten Cianjur adalah 17.596,602 hektar. Yang ketiga adalah penentuan status daya dukung lahan. Setelah kita hitung sama-sama, tadi di awal kita ketahui bahwa ketersediaan lahan di Kecamatan Cilaku, Kabupaten Cianjur seluas 5.300
hektar dan kebutuhan lahannya 17.596,602 hektar. Jadi status daya dukung lahan di Kecamatan Cilaku adalah defisit karena ketersediaan lahannya lebih kecil daripada kebutuhan lahan yang ada. Sekarang kita masuk ke materi pencemaran dan degradasi lahan. Nah, yang pertama itu ada pencemaran lingkungan. Pencemaran adalah perubahan yang tak dikehendaki dari lingkungan yang sebagian besar diakibatkan dari kegiatan manusia. Itu menurut Darmono pada tahun 1995. Yang selanjutnya itu ada degradasi lahan. Degradasi lahan merupakan proses penurunan produktivitas lahan yang sifatnya sementara maupun tetap. Dicirikan dengan penurunan sifat fisik, kimia, dan biologi tanah. Sekarang kita akan membahas hasil dari praktikum pencemaran dan degradasi lahan. Pencemaran lingkungan yang ada di Desa Sirnagalih, Kecamatan Cilaku, Kabupaten Cianjur. Untuk pencemaran lingkungannya itu ada pencemaran air dan pencemaran lahan pertanian. Seperti yang bisa dilihat di layar, untuk pencemaran air itu kebanyakan diakibatkan oleh sampah plastik dan limbah lainnya yang dapat mengakibatkan lahan pertanian itu menjadi tercemar dan kualitas lahan pun akan menurun. Selanjutnya ada pencemaran lahan pertanian. Cemaran yang terbawa air yang mengairi lahan pertanian dapat mengakibatkan lahan tersebut menjadi banyak sampahnya dan dapat mengganggu pertumbuhan tanaman juga. Sampah tersebut dapat menahan aliran air sehingga terjadi penyumbatan. Untuk degradasi lahan sendiri itu karena tekanan saluran air besar itu bisa mengakibatkan tanah pertanian tersebut menjadi longsor. Oke, kita sekarang beranjak ke materi yang terakhir, yaitu mengulas video. Video pertama itu berjudul Kelola Sampah Jadi Produk Bernilai Guna dengan Mesin Masuyama. Mesin Masuyama itu sendiri dibuat oleh Bapak Kemal Pasha yang namanya berasal dari singkatan Musnah Sampah Karya Manfaat. Untuk mengoperasikan mesin Masuyama, kita perlu memisahkan sampah terlebih dahulu, yaitu dengan memilah ragam sampah sebelum mengolahnya lebih lanjut. Untuk sampah non-organik seperti kaca dan plastik yang sudah dipilah, akan dijual ke industri pengolahan produk daur ulang. Sampah lainnya akan dibawa ke tungku pembakaran, namun tidak semua dibakar secara bersamaan. Material kayu dibakar terlebih dahulu hingga tungku mencapai suhu 800 derajat Celcius. Selanjutnya, residu sampah lainnya akan dimasukkan ke dalam tungku untuk mengalami proses pirolisis atau dekomposisi kimia bahan organik melalui proses pemanasan tanpa oksigen atau reagen lainnya. Video kedua itu berjudul Reklamasi Jakarta. Reklamasi sendiri itu berarti proses pembuatan daratan baru dengan cara pengerukan dari dasar laut atau dasaran sungai, yaitu untuk menjadikan kawasan berair yang rusak atau tidak berguna menjadi lebih baik dan bermanfaat seperti di Jakarta. Tujuan reklamasi Teluk Jakarta yang lain adalah untuk menahan pasang surut air laut. Reklamasi memiliki beberapa manfaat, antara lain dari manfaat untuk perluasan lahan, memperbaiki kondisi lahan yang rusak. Daerah yang dilakukan reklamasi itu menjadi aman terhadap erosi. Daerah yang ketinggiannya di bawah permukaan air bisa aman terhadap banjir apabila dibuat tembok penahan air laut di sepanjang pantai.
Di video ketiga itu dibahas rehabilitasi hutan dan lahan. Rehabilitasi hutan di lahan dikarenakan adanya penurunan fungsi hutan dan luar hutan. Hutan yang direhabilitasi difokuskan pada hutan lindung yang merupakan lahan kritis dan rawan bencana tinggi terhadap rehabilitasi hutan itu. Rehabilitasi ini dilakukan dengan sosialisasi kepada warga sekitar yang sering menggunakan lahan tersebut, sehingga paham dengan adanya sosialisasi. Sosialisasi ini sendiri berisi mengenai pentingnya menjaga hutan demi kehidupan yang akan datang. Prakondisi FGD yaitu menampung aspirasi atau usulan masyarakat sesuai dengan keinginan masyarakat terkait bibit apa yang akan ditanam. Selanjutnya ada penyusunan rancangan teknis yaitu bagaimana pelaksanaan kegiatan penanaman dan pemeliharaan pada rehabilitasi hutan dan lahan tersebut. Terima kasih untuk perhatiannya. Jangan lupa untuk klik tombol like, comment, dan subscribe. Sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.